Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza zuldah, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma lana syahras siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajallil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pagi ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita nikmat hidup. Sementara kalau kita perhatikan, andai kita melirik ke depan, andai kita menoleh ke belakang, andai kita menoleh ke samping kanan dan kiri, kita tidak sedang bersama ayah dan ibunda tercinta kita. Kita tidak sedang bersama orang yang begitu sangat membahagiakan kita. Kita tidak sedang bersama orang-orang terkasih dan tersayang kita. Kemana mereka, saudaraku? Mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah sholat id ini, kita sebagai anak yang soleh, bekas didikan Ramadan, maka berduyun-duyunlah untuk berjenguk, untuk berziarah dalam bahasa Arab. Sampaikan salam, sampaikan doa, mohonkan agar Allah ampuni salah silap lupa dan dosa orang tua kita. Kalaulah ada orang tua, maka selesai sholat id ini, hampiri, ketuk pintu hati mereka, senyum, 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 dan cium tangannya, peluk tubuhnya. Tubuh itu hari ini sudah rapuh, tak lagi kuat, karena mereka yang dulu membesarkan kita dengan sepenuh tenaganya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi dan Rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan semua kelak kita dapat syafaat dari Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. 30 hari kita dididik di dalam Ramadan. Setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka di sini kita mendengarkan sejenak khutbah Id, salat Idul Fitri ini, di mana pesan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ujung dari ayat 185. Walitukmilul iddata. Ini pesan pertama untuk kita semua muslim yang sudah dididik di dalam Ramadan. Selanjutnya tugas pokok kita semenjak dari 1 Syawal ini sampai nanti jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Pesan pertama lewat ayat ini, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasa, sempurnakan semangat puasa. Jumlah puasa sudah sempurna,
30 hari kita berpuasa, maka selanjutnya semangat puasa itu yang harus kita terapkan dalam disiplin kehidupan. Ramadan sudah berlalu, tapi perut-perut orang Islam harus tetap berpuasa dari kemasukan barang yang haram. Ramadan sudah berlalu, tapi tangan-tangan Muslim harus tetap tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ramadan sudah berlalu, tapi lisan seorang Muslim tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh khianat, tidak boleh bergunjing terhadap saudara-saudaranya. Ramadan sudah selesai, tapi mata tidak boleh liar memandang yang haram. Ramadan sudah berlalu, tapi kaki tak boleh melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Semangat Ramadan, walitukmilul iddata. Ini tugas pertama kita. Lalu tugas kedua, ayat ini disambungkan, walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir, kata Allah. Besarkan Allah, agungkan Allah, besarkan Allah di hatimu. Dunia akan kecil dalam pelupuk matamu. Hari ini kita bertakbir, hari ini kita besarkan Allah. Setiap solat kita bertakbir, kita besarkan Allah. Ini bermakna menunjukkan betapa kita kecil, betapa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita bertakbir? Ala mahadakum. Karena Allah berikan kita hidayah. Inilah modal di hadapan Allah. Hidayah. Tidak semua orang dapat hidayah. Nabi Nuh, seorang nabi. Tapi anak istri Nabi Nuh tidak dapat hidayah. Nabi Lut, seorang nabi. Tapi istri Nabi Lut tidak dapat hidayah. Umar bin Khattab, ketika belum dapat hidayah, hampir saja memenggal kepala Rasulullah. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia tutup usia. Hari ini makamnya persis di samping Rasulullah. Rabi'atul Adawiyah, seorang PSK kenamaan di masanya ketika belum dapat hidayah. Tapi ketika mendapatkan hidayah, dia menjadi terkenal, menjadi ahli sufi yang sangat masyhur. Malik bin Dinar, sebelum dapat hidayah, mabuk-mabukan, mandinya saja khamar. Tapi ketika sudah dapat hidayah, dia terkenal menjadi ahli sufi yang terkenal. Tidak semua kita dapat hidayah. Tidak setiap manusia dapat hidayah. Wahsy adalah sosok manusia ketika belum dapat hidayah, dengan tombaknya yang tajam dia hunuskan hingga menembus jantung paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy itu membunuh orang terbaik paman Rasulullah ketika belum dapat hidayah. Ketika sudah mendapat hidayah, maka senjata yang sama, tombak yang sama dia pergunakan untuk manusia terburuk untuk membunuhnya. Siapa itu? Musailamah al-Kadzab. Begitulah kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati manusia. Tidak memandang masa lalunya. Yang penting siapa dirinya hari ini. Dan insya Allah istiqomah ke depannya. Atas inilah kita senantiasa bertakbir, membesarkan Allah. Karena kalau bukan pertolongan Allah, sulit ibadah dalam Ramadan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, sulit menghidupkan qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Tapi Allah berikan kita sehat, Allah berkahkan kita umur, hingga kita bisa sempurna dalam beribadah dalam Ramadan. Besarkan Allah di hatimu, senantiasa takbir. Ini pesan kedua. Lalu pesan ketiga, ujung ayat ini berpesan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atas limpahan nikmat karunia pemberianku, kata Allah. Syukur setiap hari kita dengar. Syukur siapapun ustadz yang menyampaikan ceramah pasti mengajak bersyukur. Siapapun akan mengawali pembicaraan mengajak kita bersyukur. Apa syukur? Syukur itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat yang diinginkan oleh Allah. Manusia bersyukur, tangannya akan mendatangkan manfaat kepada orang lain. Orang bersyukur lewat tangan, ringan tangannya untuk memberikan impak, wakaf, hibah, dan sodakoh.
Bersyukur dengan mata, maka dia matanya itu memandang penuh rahmat. Bersyukur dengan lisan, dia tidak akan sumpah serapah, justru akan mengajak ke jalan kebaikan. Bersyukur dengan telinga, maka telinganya akan mendengar kajian-kajian Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Bersyukur kita punya kaki, maka kaki orang akan melangkah ke tempat yang Allah ridho. Inilah makna syukur yang sesungguhnya. Apakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur, menyesuaikan nikmat Allah sesuai dengan koridor dan ketentuan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. 30 hari penuh kita ibadah dalam Ramadan. Siangnya siam, malamnya qiyam. Jaminan Nabi, siapa yang puasa karena Allah, mengharap hanya kepada Allah, dibaringi berangkat dari keimanan yang luar biasa. Dia sholat malam, qiyamul lail, karena ihtisab mengharap hanya kepada Allah. Berangkat dari keimanan yang luar biasa. Janji Nabi, dia akan diampuni dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia yang luput dari salah silap dan lupa. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi yang sangat masyhur. Lau balagat dzunubaka ananas sama. Andai ada hambaku, kata Allah, membawa dosa setinggi langit dosanya, akan aku ampuni dosanya. Wala ubali, kata Allah, aku tak peduli dosanya setinggi langit. Andai ada hambaku menghampiriku, membawa dosa sepenuh bumi ini dosanya, tapi dia tidak membawa dosa syirik di hadapanku, maka akan kuhampiri dia dengan ampunan sepenuh bumi pula, kata Allah. Ini makna, ini isyarat betapa Allah mengampuni salah silap dan lupa kita. Inilah makna kenapa setiap malam-malam Ramadan kita berdoa. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau suka untuk memaafkan. Fa'fu anna. Maafkan salah silap lupa dosa kami ya Allah. Artinya konteks ibadah dalam Ramadan, kita menang di hari 1 Syawal ini. Kita keluar jadi hamba yang bertakwa. Insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Tapi ingat saudaraku, ada satu dosa yang tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Dosa itu bukan kepada Allah. Andai ada orang berangkat haji, berulang berangkat haji. Andai ada yang berangkat umroh, berulang berangkat umroh. Dia tawaf keliling Ka'bah, solat di belakang makam Ibrahim. Selesai solat dia mohon doa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku kepada fulan ya Allah. Dulu pernah kusakiti hatinya ya Allah. Maka doa itu tidak akan dikabul oleh Allah. Apa sebab? Karena kesalahan itu bukan kepada Allah, tapi kesalahan itu antar sesama manusia. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, kita yang ibadah Ramadan 30 hari lamanya, sungguh-sungguh ibadah, tapi ibadah tidak akan sampai kepada Allah. Apa sebab? Ada pengganjal, kita masih bermusuhan di antara kita. Maka momentum Ramadan mendidik kita untuk mampu di hadapan Allah menjadi hamba yang pengampunan dosa. Maka selayaknya Syawal ini mengajarkan kita untuk bisa saling memaafkan. Karena pertama, tugas kita untuk sesama manusia. Pertama, kata Rasulullah, ta'fu amman zalamak. Maafkan kesalahan saudaramu yang pernah menzolimimu. Engkau tidak akan kecil karena meminta maaf. Andai sulit agaknya memaafkan kesalahan saudaramu, berangkatlah, cobalah baca, cobalah ingat kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sejak kecil, di kampung halamannya dikecilkan, dihinakan, dicemoohkan, dicaci maki, disumpah serapah. Setiap hari begitu kelakuan Quraisy kepada Nabi Muhammad. Hingga diusir dari kampung halamannya sendiri. Inilah
cikal bakal kenapa Nabi hijrah sampai ke kota Madinah, diusir dari kampung halamannya. Tapi lihat episode akhirnya. Ketika 8 tahun Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad berangkat ke Mekah. Kisah ini disebut Fathul Makkah. Orang-orang Mekah ketakutan. Muhammad yang mereka usir, Muhammad yang dulu ingin mereka bunuh, ternyata membawa pasukan besar. Saat itu orang-orang kafir begitu takut luar biasa. Tapi apakah Nabi membalas cacian, makian, hinaan mereka? Apakah Nabi Muhammad membalas, mencari orang-orang kafir yang dulu membunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib? Apakah Nabi Muhammad mencari Hindun di mana jantung Nabi yang dia kunyah mentah-mentah? Apakah Nabi Muhammad mencari Wahsy, orang yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib? Apakah Nabi mencari orang kafir yang membunuh Mus'ab bin Umair? Tidak. Nabi hanya berkata, siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Padahal Abu Sufyan itu musuh dedengkot Nabi saat itu. Siapa yang menutup pintunya, menutup jendela rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Tidak ada satupun manusia yang disakiti Nabi saat itu. Padahal dia senantiasa dihina, dicaci, dan seterusnya. Ini contoh untuk kita. Andai sulit memaafkan, belajarlah dari kisah Nabi Yakub. Kita orang tua, kita punya anak. Nabi Yakub ternyata pernah dikecewakan oleh anaknya. Nabi Yakub punya 12 anak. Di antara 12 anak itu ada satu anak yang paling cerdas dari kecil. Tampan rupawan wajahnya, rautnya begitu mempesona. Dia bernama Yusuf alaihissalam. Yusuf itu dibuang saudara kandungnya. Tapi saudaranya ini mengantarkan berita kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Anak-anak Nabi Yakub mengkhianati Nabi Yakub. Inilah penyebab kenapa Nabi Yakub sampai buta matanya, menangisi kehilangan Yusuf akibat dari ulah anak-anak Nabi Yakub itu sendiri. Episode akhir kisah ini, Nabi Yakub tetap memaafkan kesalahan anaknya. Itulah anak, dia memang harus dimaafkan oleh kita orang tuanya. Andai kita punya masalah, bukan masalah dari orang tua, bukan masalah dari anak, tapi masalah saudara kandung. Belajarlah dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang saudaranya ke dasar sumur. Ketika dibuang ke dasar sumur, maka pedagang menemukan Yusuf. Yusuf diperjualbelikan ke istana. Di istana karena dia tampan rupawan, dia difitnah oleh Zulaikha. Dia difitnah, maka Nabi Yusuf dipenjara. Di penjara baru orang mengerti. Rupanya Nabi Yusuf itu pakar ekonomi. Rupanya Nabi Yusuf itu cerdas orangnya. Rupanya Nabi Yusuf itu ahli takbir dan takwil mimpi. Inilah cikal bakal Nabi Yusuf itu menjadi raja, menjadi bendahara dalam satu kota. Dia bertemu dengan saudara-saudara sekandungnya. Di episode akhir pertemuan itu, dia tidak menzolimi, dia tidak membalas dendam atas apa yang pernah diterimanya di masa lalu terhadap saudara-saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pesan pertama, maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Lalu pesan kedua, tu'ti man haramak. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kalau hari ini kita bela sungkawa, saling memberi antar tetangga kepada saudara-saudara. Apa sebab? Ada impas. Kalau dia nanti memberi, maka aku harus memberi. Kalau aku memberi hari ini, lusa, besok mungkin dia yang akan memberi. Tapi yang dimaksud dalam konteks hadis ini, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Maknanya adalah memberi, meringankan beban kaum du'afa, ringankan beban orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak beriman seseorang ketika dia punya tetangga, dia kenyang, tapi tetangganya lapar. Maka ini yang jauh, andai jauh kita kaji. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musik. Jalaluddin Arumi mengatakan musik itu tidak haram.
Karena ada beberapa musik, jenis nada, jenis ketukan yang mampu menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi ada suara, ada musik yang haram hukumnya. Apa itu? Suara apa itu? Beradunya garpu dan sendok di atas meja makan orang kaya. Sementara dia bertetangga dengan orang miskin. Dia merasakan lapar, getir. Tapi dia tidak menikmati hidangan orang kaya itu. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi kepada orang yang tak mampu membalas berian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pesan terakhir sebagai penutup khutbah Idul Fitri ini. Pertama, ta'fu amman zolamak. Maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Yang kedua, tu'ti man haramak. Belajar memberi kepada orang yang tidak akan mampu membalas berian kita. Lalu yang ketiga, watasilu man qata'ak. Sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahmi. Ini yang hari ini pecah, saudaraku. Di antara saudara kandung, memang persaudaraan ini seperti pokok kayu. Satu dahan, satu pokok kayu yang berdiri tegak. Ketika angin datang dengan kencangnya, maka dahan-dahan kayu itu ketika ditiup angin tidak selamanya searah, tidak selamanya sejalan. Mereka akan saling bertabrakan, maka mereka akan berjatuhan. Begitulah posisi persaudaraan di antara kita. Tapi jangan sempat sampai memutuskan tali silaturahim. Jangan sempat memutuskan silaturahmi. Buka Al-Quran, surah Muhammad, ayat ke-22 dan 23. Di sana Allah sebutkan, andai ada manusia yang memutuskan tali silaturahim di antara mereka, memutuskan tali silaturahmi di antara mereka, maka pertama yang akan dia dapatkan, kata Allah, maka Allah akan tulikan pendengarannya. Makna tuli pendengarannya, dia tidak lagi mendengarkan kebaikan. Yang kedua, Allah butakan matanya. Buta maksud di sini adalah buta melihat kebaikan saudaranya. Yang ketiga yang paling mengerikan, orang yang memutuskan tali silaturahim, kata Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ini, dia senantiasa dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah indikasi betapa dahsyatnya ancaman bagi orang yang hari ini memutuskan tali silaturahim. Maka selepas sholat id ini, selesai sholat id ini, hampiri orang tua, ketuk pintunya, ucapkan salam kepada dia, peluk, mohonkan maaf kepada dia. Terkhusus kepada kita semua yang masih punya orang tua. Sebab tidak semua kita masih punya orang tua. Yang punya orang tua, selesai sholat id ini, peluk ibunda tercinta kita. Ibu itu yang dulu menahan. Dia mengatakan dia tidak lapar demi anaknya kenyang. Dia katakan dia tidak haus demi anaknya nyaman. Dia katakan dia tidak ngantuk demi anaknya lelap dalam tidurnya. Maka hari ini, andai ada orang mencari keramat dalam hidup ini, keramat itu bukan makam di atas bukit, saudaraku. Keramat itu bukan pohon rindang yang dahsyat. Keramat itu ada di rumahku dan di rumahmu. Siapa mereka? Ibunda tercinta kita. Maka selesai id ini, hampiri mereka, cium tangannya, mohonkan maaf untuknya. Hari ini tangannya sudah diundang beberapa penyakit. Tak kuat lagi tangan itu menggenggam. Karena tangan itu yang bekerja. Ruhbanun bil lail. Ayah ibunda kita itu malam-malam ada yang seperti rahib. Banyak ibadah. Mohon kepada Allah agar dimudahkan rezeki dalam hidup ini. Wapursanun fin nahar. Tapi ketika siang datang, ketika matahari sudah tergelincir, betapa banyak orang tua bersimbah keringat, bersimbah peluh, berkuah keringat. Untuk apa? Mencari kehidupan demi membesarkan anak. Hari ini mereka sudah sakit, mereka rindu kepada kita. Maka andai masih punya orang tua, selesai sholat id ini, hampiri mereka, mohonkan maaf kepada mereka. Anugerah terbesar dalam hidup kita bukan Allah berikan kita kaya dalam harta, bukan Allah mewahkan hidup kita, bukan
Allah mudahkan kita membeli apapun yang kita mau. Anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita hidup di samping kita masih mampu menatap wajah ayah ibunda kita. Pemandangan paling dahsyat di dunia ini ketika manusia mampu melihat Ka'bah dengan mata langsung. Pemandangan kedua ketika setiap hari kita mampu melihat wajah ibunda, wajah ayahanda kita. Itulah pemandangan terdahsyat. Maka selesai ini, jangan sungkan, jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati. Afsus salam, kita harus saling memaafkan, terutama untuk ayah dan ibunda tercinta. Untuk kita, orang tua yang mungkin sudah mendahului kita, ziarahlah ke makamnya. Kita rindu kepada dia, iya, tapi yang kita lihat hanya kuburnya saja. Yang mampu kita sentuh hanyalah nisannya saja. Tapi jangan lupa sepeninggal dia, kita senantiasa berdoa untuknya. Kalau dia seorang ayah, Allahumma ghafir li abi. Ampunkan dosa ayahku ya Allah. Kalau dia seorang ibu, Allahumma ghafir li ummi. Ampunkan dosa ibundaku ya Allah. Mereka yang dulu pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Mereka yang dulu cari rizki demi anaknya, rela sikut kanan sikut kiri, tanduk ke depan sipak ke belakang. Tak cukup amal ibadahnya untuk membesarkan kita. Dia hari ini sudah terkubur kaku. Yang dia tunggu dari kita adalah doa dan sedekah dari anak-anak yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan yang dapat kita petik lewat khutbah Idul Fitri ini. Pertama, hari ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Hamba yang beriman, yang ibadah sepenuh tenaga dan sekuat keyakinan demi Allah, hari ini keluar dalam keadaan menang. Hari ini kita menang. Hari ini Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan jadikan ini penghalang. Jangan jadikan ini pengganjal di hadapan Allah. Karena ini tidak akan sampai kalau kita tidak mampu menjaga silaturahim. Salat yang kita dirikan diawali dengan takbir, membangun hubungan dengan Allah. Tapi dia tetap ditutup dengan salam. Harus melihat saudara kanan dan ke kiri. Zakat yang kita tunaikan untuk apa? Tutahhirhum, untuk mensucikan, untuk membersihkan. Wa tuzakkihim, manfaat untuk kita. Tapi ada manfaat untuk saudara kita. Sakanun lahum, agar mereka tenang dan kita pun merasa tenang. Ramadan Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Puasa untuk Allah. Tapi pelajaran puasa agar kita punya rasa terhadap saudara. Haji Allah perintahkan. Jauh tempat melaksanakannya. Jarak tempuh jauh. Ongkosnya mahal. Berat pekerjaannya. Untuk apa? Ibadah kepada Allah. Tapi haji satu sisi menggambarkan bahwa kita harus tetap bersaudara. Memakai kain ihram yang sama. Tujuan sama. La ilaha illallah. Jaga hubungan dengan Allah. Tetap jaga hubungan dengan manusia. Jaga hari ini, jangan kotori. Afsus salam, tebarkan salam kedamaian di antara kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahrus siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajallil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.